Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan yang pertama akan saya sampaikan melalui media YouTube ya, karena ini sifatnya hanya masih perkenalan aja, jadi belum sampai yang latihan-latihan soal gitu. Pengenalan aja saya sampaikan di sini agar mungkin bisa kalian ulang-ulang kalau memang misalnya kurang paham. Kemudian kalau ada yang masih belum paham, minggu depan ketika kita pertemuan, kurang tahu saya untuk kuliah minggu depan masih online atau offline, saya juga belum tahu. Nanti minggu depan bisa ditanyakan untuk hal-hal yang masih kurang jelas. Untuk dosen utama sebenarnya ini Pak Sumaidi. Saya sifatnya karena dosen baru hanya membantu. Untuk rencana pembelajaran tetap dari Pak Sumaidi, saya hanya menyampaikan detail-detailnya saja. Karena mekanisme pembagian dalam mengajar adalah setelah dan sebelum UTS, jadi dibagi dua. Saya ke bagian yang sebelum UTS. Untuk pembagian bobot nilainya juga 50-50 gitu ya. Jadi saya mendapat bagian 50% yang terdiri dari kehadiran. Jadi kehadiran ini saya perhitungkan dalam nilai. Untuk tugas 10%, kuisnya 15%, dan UAS 20%. UTS ya. Untuk buku referensinya, buku yang pertama yang di kiri itu saya sudah share di Classroom. Kalian nanti tinggal join Classroomnya. Untuk joinnya jangan sampai salah kelas, karena nanti berkaitan dengan entry nilai, jadi harus join di kelas yang sesuai. Untuk buku yang pertama sebaiknya dibaca-baca di bagian awal-awal saja, jadi hanya untuk memahami filosofi dasar dari dinamika struktur. Karena kalau langsung membaca buku yang sebelah kanan, buku yang kedua, ini sudah pasti cukup langsung pusing gitu ya. Jadi buku yang pertama ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasarnya dulu. Nanti sebagian juga akan saya jelaskan di awal-awal. Nah, kemudian setelah mulai ada gambaran tentang apa sih dinamika struktur itu, baru kalian bisa membaca buku yang kedua. Nah, buku yang kedua ini akan banyak kita kupas tuntas tentang contoh-contoh soalnya. Kita banyak latihan di buku yang kedua ini. Buku yang kedua cukup tebal, banyak, cuman kita hanya akan membahas dari bab 1 sampai 4 saja. Tapi walaupun hanya 4 bab, itu cukup padat, cukup banyak yang harus dibahas gitu. Kayak ini bab 3 dan bab 4 saja, masing-masing harus akan nanti saya bahas di 2 pertemuan gitu, masing-masing 2 pertemuan. Jadi ini sudah 4 pertemuan sendiri. Kemudian nanti kita akan banyak latihan-latihan soal. Mungkin buat yang waktu kalian SMA itu suka pelajaran fisika, mungkin kemampuan itu bisa membantu di mata kuliah ini. Istilah dinamik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perubahan waktu. Jadi, beban yang dinamik adalah setiap beban yang nilainya
arahnya atau posisinya berubah menurut waktu. Nah, bisa kita lihat di grafiknya. Jadi semakin bertambahnya waktu, semakin ke kanan kan, semakin T-nya besar. Fungsi bebannya atau disebut dengan PT, yang artinya itu PT adalah intensitas beban, P akan berubah-ubah menurut waktu. Jadi P-nya berubah-ubah menurut waktu, dan semakin lama juga berubah-ubah. Seperti demikian pula respons strukturnya. Respons strukturnya seperti lendutan dan tegangan yang dihasilkan itu juga berubah seiring berjalannya waktu atau bersifat dinamik. Jadi dinamik itu perubahan waktu. Sedangkan di mata kuliah lainnya yang sebelum-sebelumnya seperti Mektek ya, kalian kan pernah membahas tentang beban-beban luar. Beban-beban luar yang di Mektek itu sifatnya statik atau tetap. Nah, beban statik adalah beban yang nilainya, arahnya atau posisinya itu tidak berubah menurut waktu. Kita lihat di grafiknya, berbentuk garis lurus karena selalu tetap sepanjang waktu. Kemudian respons strukturnya seperti lendutan dan tegangan yang dihasilkan juga bersifat statik atau tetap. Pada dasarnya ada dua pendekatan yang berbeda yang akan kita pakai untuk menganalisa struktur dinamik. Struktur terhadap beban dinamik maksudnya. Kan yang dinamik itu adalah bebannya. Yaitu pendekatan deterministik dan non-deterministik. Jika variasi untuk waktu pembebanannya diketahui secara lengkap, sekaligus mungkin sangat tidak beraturan gitu. Di sini akan disebut sebagai pembebanan dinamik yang sudah ditentukan atau prescribed dynamic loading. Pendekatan deterministik ini yang akan kita pelajari di mata kuliah dinamika struktur. Nah, sebaliknya, jika variasi waktu tidak diketahui secara lengkap, tetapi dapat didefinisikan menurut pengertian statistik itu, maka pembebanan tersebut disebut dengan pembebanan dinamik yang acak atau random dynamic loading. Nah, ini tidak akan kita pelajari, tapi dipelajari dalam reliability atau keandalan struktur. Jadi kita hanya akan mempelajari tentang yang deterministik. Kalau tadi pendekatan atau analisanya kan, nah sekarang tipe pembebanannya. Untuk pembebanan atau beban deterministik itu ada dua juga, yaitu beban periodik dan non-periodik. Untuk beban periodik adalah beban berulang atau berlangsung secara berkala gitu. Jadi ada periode pengulangannya. Sedangkan beban non-periodik itu tidak ada periode perulangannya. Jadi hanya berlangsung sekali gitu dalam kurun waktu yang mungkin amat sangat lama. Mungkin hanya sekali seumur hidup gitu. Untuk detailnya, kalau beban periodik ini terbagi dua juga.
Yang paling sederhana adalah yang harmonik sederhana atau simple harmonic. Pembebanan tipe yang pertama ini merupakan karakteristik dari efek ini, massa tak seimbang atau unbalanced mass effect. Contohnya pada mesin-mesin yang berotasi yang berdiri di atas suatu bangunan. Untuk solusi penyelesaiannya bisa menggunakan persamaan sinusoidal karena grafiknya ini berbentuk seperti grafik sin. Ini adalah grafik riwayat pembebanannya atau load history. Jadi grafik hubungan antara beban terhadap waktu. Beban periodik yang kedua adalah yang namanya harmonic complex. Misalnya disebabkan oleh tekanan hidrodinamik yang dihasilkan oleh baling-baling atau propeller di buritan kapal. Solusi penyelesaiannya, kalau kita lihat ini grafiknya tidak seperti tadi yang sederhana bentuk sin, ini cukup seperti tidak beraturan ya, tapi bisa diselesaikan dengan deret Fourier. Bisa kalian baca di buku yang pertama, itu ada penjelasannya. Kalau kalian ingat kan dalam matematika istilah deret itu digunakan untuk bilangan-bilangan yang fungsinya berulang pada rentang tertentu ya. Seolah-olah deret itu seperti tidak beraturan tapi ternyata berulang. Sama seperti grafik ini, seperti tidak beraturan tapi ternyata berulang. Ada periodenya. Berulang dan bentuknya sama. Selanjutnya, beban non-periodik juga hanya ada dua tipe. Yang pertama, tipe pembebanan impulsif. Impulsif itu berlangsung singkat, seperti misalnya ledakan bom yang dialami oleh suatu bangunan gitu. Untuk beban yang berlangsung singkat seperti ini dapat digunakan analisis bentuk yang disederhanakan secara khusus. Artinya kalau kita lihat grafiknya, bebannya ini seperti langsung besar dalam satu waktu dan singkat, kemudian langsung memuncak dan berangsur-angsur berkurang seiring waktu. Tapi hanya satu kali, jadi tidak memiliki periode, tidak sampai ada terulang lagi gitu ya, jangan sampai terulang lagi kan. Kemudian beban non periode lainnya seperti ini berlangsung lama, jadi berlangsung mungkin sekian detik gitu, sekian puluh detik atau 1 menit atau 2 menit, cuman hanya satu kali tuh, hanya satu waktu itu aja. Kalau yang tadi impulsif itu satu kali mungkin hanya 1 detik itu langsung puncak, tapi ini cukup berlangsung lama tapi tidak memiliki periode. Artinya kalau grafik ini diteruskan sampai ke kanan, dia sudah tidak ada grafik lagi seperti ini ya, hanya sekali ini aja, makanya disebut non-periodik. Pembebanan ini hanya dapat diperlakukan dengan prosedur analisis dinamik umum yang lengkap, bisa dibaca di buku yang pertama, misalnya menggunakan grafik respons spektrum gempa tertentu. Jadi bisa disimpulkan
bahwa dalam mata kuliah dinamika struktur ini ternyata yang membedakan dengan mata kuliah lainnya itu adalah bentuk atau jenis bebannya. Kalau sebelumnya bebannya diam atau tetap, walaupun seiring berjalannya waktu, nah kali ini kita akan bermain dengan beban-beban yang sifatnya seperti saya jelaskan tadi, berubah-ubah seiring dengan perubahan waktu. Kalau kita lihat, ini kesimpulannya, di antara semua jenis beban yang barusan kita bahas, kira-kira beban apa yang berisiko tinggi dalam merusak suatu bangunan atau membuat bangunan itu yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba langsung runtuh. Tadi kita bahas ada harmonik sederhana, itu yang mesin-mesin berotasi di atas bangunan. Ini sifatnya mungkin masih ringan ya, jadi sering kita jumpai pabrik-pabrik yang tetap berdiri tegar walaupun ada mesin-mesin raksasa di dalamnya. Nah ini karena itu bisa direncanakan dari awal bahkan sebelum pembangunan. Kemudian ada harmonik kompleks, itu contohnya tekanan hidrostatis pada baling-baling kapal. Ini juga sifatnya masih ringan mungkin ya. Kemudian yang ini yang kelas berat, yang impulsif seperti bom. Nah ini baru beban yang cukup besar. Kemudian yang berlangsung lama ini juga cukup berat, contohnya seperti gempa. Mungkin yang paling merusak sudah jelas yang impulsif ya, yang bom. Tapi beban seperti ini tidak mungkin bisa kita hindari, artinya kekuatan bom yang terlalu besar itu tidak mungkin kita mendesain suatu gedung itu tahan dari serangan bom gitu kan. Jadi nanti kalau kita desain mau setebal apa nanti strukturnya, mungkin perlu dinding beton setebal 1 meter mungkin kalau mau tahan bom, atau mungkin lebih. Nah, jadi beban yang impulsif ini tidak mungkin kita rencanakan. Yang mungkin akan bisa kita rencanakan, kita antisipasi adalah beban yang non-periodik yang nomor 2, seperti gempa. Nanti di materi setelah UTS itu mungkin Pak Sumaidi akan banyak praktek tentang bagaimana mengolah data gempa gitu. Tapi di sebelum UTS kita hanya akan latihan-latihan soal yang di buku Mario Pas itu aja, tidak langsung praktek gitu. Selanjutnya yang akan saya perkenalkan adalah ada namanya derajat kebebasan atau degree of freedom. Derajat kebebasan ini menurut Widodo definisinya adalah merupakan derajat independensi yang diperlukan untuk menyatakan posisi suatu sistem pada setiap saat atau setiap waktu tertentu. Masih belum ada gambaran ya. Kita akan simulasikan degree of freedom itu apa. Jadi gampangnya seperti ini. Misalnya disimulasikan ada sebuah batang yang di ujungnya ini kita berikan suatu massa atau beban. Kemudian kita berikan juga gaya tarik atau simpangan atau pergeseran biar dia bergeser massanya, sehingga akan menghasilkan respon massa yang ketika beban itu dilepas akan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Posisi massa saat berada di kiri, misalnya ini arah minus Y, dan kalau ke kanan misalnya ini plus Y, kan satu arah aja ya, ke arah Y misalnya. Itu yang dimaksud dengan derajat kebebasan. Jadi dia seperti bebas bergerak dalam satu arah, yaitu arah Y.
Kemudian yang garis merah ini adalah respon strukturnya. Respon struktur yang dihasilkan dari hasil pergoyangan massa ini yang ke kiri dan ke kanan itu bisa digambarkan. Digambarnya tapi dengan memperhitungkan waktu atau T. Jadi simpangannya digambarkan ke kiri, kemudian ke kanan, seiring berjalannya waktu. Misalnya bergeser ke kiri berapa? 2 cm misalnya. Ke kanan juga 2 cm. Sama kan, simetri kan, pergoyangan selalu simetri. Kemudian waktunya juga dihitung, berapa detik untuk dia bergerak ke kiri, berapa detik ke kanan, dihitung, kemudian digambarkan. Hubungan antara simpangan dan waktu ini menjadi sebuah grafik. Grafiknya, pergerakan tadi, kalau saya putar 90 derajat ke kanan, tadi kan berdiri, sekarang saya putar. Grafiknya yang tadi berdiri, sekarang saya putar. Ini nantinya akan sering kita ketemui ya, grafik seperti ini. Grafik ini bisa dihitung berapa frekuensinya, berapa periodenya, kemudian amplitudenya berapa. Nah, frekuensi itu apa, periode dan amplitudo itu apa, mungkin kalian lupa-lupa ingat, bisa dibaca-baca lagi memori waktu SMA. Kemudian jenis derajat kebebasan itu ternyata ada 2 juga. Yang pertama single degree of freedom dan multi degree of freedom. Single degree itu artinya posisi massa struktur yang tadi massa di ujung batang tegaknya itu bergerak atau berpindah hanya pada salah satu koordinat, misalnya X saja atau Y saja atau Z saja pada satu waktu tertentu. Ini contohnya pada bangunan satu tingkat, itu juga termasuk ke dalam single degree of freedom, disingkat SDOF. Kemudian multi degree of freedom itu adalah posisi massa struktur bergeraknya terhadap lebih dari satu koordinat. Kalau yang tadi terhadap arah Y saja, yang sebelum ini, itu ternyata dia bergerak ke arah X juga, ke arah Z juga. Misalnya ke arah vertikal, ke arah samping, atas bawah gitu. Itu pada satu waktu tertentu. Nah, terjadi pada bangunan yang bertingkat banyak. Jadi secara umum bangunan dengan tingkat 1 itu dianggap hanya termasuk SDOF, jadi hanya single degree of freedom. Kalau bangunan lebih dari 1 tingkatnya itu masuk di MDOF. Ini contoh SDOF pada bangunan tingkat 1 yang menerima beban P. Kita lihat deformasinya atau pergeseran massanya. Ini kan massa. Hanya terhadap satu arah sumbu, yaitu sumbu Y saja. Sumbu Y negatif ke kiri dan Y positif ke kanan. Nah, pada kenyataannya simulasi arah goyangan itu tidak hanya terjadi pada satu bidang saja, tidak hanya sumbu Y saja gitu ya, tapi juga bisa terjadi secara 3 dimensi. Jadi ke arah
X ke arah apa ini? Horizontal, kemudian arah vertikal yang Z ini warna ungu, kemudian ke samping juga arah Y. Nah, perilaku struktur yang seperti ini mempunyai jumlah derajat kebebasan lebih dari 1 atau MDOF. Kombinasi pergeseran terhadap 3 sumbu tadi, arah X, Y, Z, yang terjadi dalam satu waktu, kalau digabungkan menjadi gambarnya seperti ini. Tapi MDOF tidak akan kita bahas ya. Jadi di mata kuliah dinamika struktur ini kita hanya akan membahas tentang SDOF saja, karena hanya 2 SKS, jadi nggak cukup waktunya. Untuk memudahkan dalam memahami dan menyelesaikan persoalan, maka diperlukan penyederhanaan. Seperti struktur yang awalnya ini kita lihat 3 dimensi, disederhanakan menjadi 2 dimensi saja. Nah, gambar A ini. Kemudian penyederhanaan 2 dimensi yang A ini masih kurang sederhana lagi. Nah, makanya diperlukan untuk membuat permodelan, yaitu ini yang di atas ini adalah model fisik. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian yang bawah ini adalah model matematik. Model matematik ini yang menjadi dasar untuk kita nanti menghitung atau latihan soal. Kalau kalian nanti baca-baca di buku Mario Paz itu semuanya juga sudah pakai model yang matematik ini. Jadi model yang bawah itu sering kalian lihat. Justru kalian tidak akan melihat model fisik. Tapi prinsipnya mereka berempat ini adalah sama gitu. Semua menggambarkan satu struktur, yaitu struktur A. Jadi pada awalnya massa yang ada pada gambar 1A ini terlihat terdistribusi merata di sepanjang bentang gitu ya. Kemudian massa yang tadi beban merata dijadikan atau dibuat terkonsentrasi menjadi satu titik gitu, atau dikenal dengan istilah lem-mass. Hal tersebut dilakukan untuk tujuannya agar struktur yang terdiri atas massa yang tak terhingga beratnya, misalnya berat sendiri struktur atau beban tambahan lainnya cukup tak terhingga, itu dijadikan satu massa saja. Dan ini akan mengurangi secara drastis gitu jumlah derajat kebebasan yang tak terhingga tadi menjadi beberapa derajat kebebasan saja. Jadi intinya hanya untuk menyederhanakan biar nanti perhitungannya lebih mudah. Nah, tadi yang masih di gambar yang sama ya, kita lihat ini ada simbol baru. Ini adalah sebuah dashpot atau piston. Penambahan dashpot atau piston ini mewakili atau menjelaskan bahwa suatu struktur yang bergoyang akibat gempa dengan respon elastik, itu lama-lama struktur tersebut akan berhenti dan kembali ke posisi awal. Artinya terjadi penyerapan energi di struktur tersebut.
penyerapan energi gempa pada struktur tersebut. Terjadi penyerapan energi itu menandakan bahwa struktur memiliki kemampuan untuk istilahnya meredam goyangan akibat gempa. Nah, ini karena struktur memiliki kemampuan untuk meredam goyangan tersebut, maka di gambar B ini media redamannya direpresentasikan sebagai dashboard yang fungsinya itu sama ya, untuk menahan redaman atau seperti shock absorber pada kendaraan gitu, menahan redaman. Selanjutnya gambar yang tadi masih ada kolomnya, kolom baloknya itu disederhanakan lagi. Nah, ini gambar yang akan kalian sering lihat di buku dinamika struktur. Ternyata gambar ini mewakili struktur gedung ya. Untuk gambar yang tadi sudah dilepas, tapi komponen atau elemen-elemennya masih ada. Misalnya yang ini ada lem masnya atau massa yang terkonsentrasi di satu titik tadi masih ada. Kemudian peredamnya juga masih ada. Ini ada simbol baru yaitu K. K itu digambarkan sebagai seperti pegas. Ini adalah representasi dari kekakuan kolom. Nah, kekakuan itu salah satu parameter yang tidak kalah penting. Jadi suatu struktur, respon strukturnya itu akan berpengaruh terhadap kekakuan kolom. Artinya semakin kaku suatu kolom, maka respon strukturnya atau dalam hal ini goyangannya itu akan menjadi semakin kecil. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau nilai kekakuan kolomnya itu kecil, maka goyangannya atau simpangan akibat tadi gempa misalnya, itu goyangannya akan semakin besar. Pada analisa dinamik, kekakuan kolom itu direpresentasikan sebagai pegas ini, pegas elastik gitu. Tadi gambar yang C sudah kita bahas dengan menambahkan kekakuan kolom. Nah, ini gambar yang D menunjukkan diagram free body DFB. Kedua model ini seperti yang sebelumnya saya jelaskan, ini dua-duanya adalah model matematik yang kita jadikan dasar untuk membantu dalam perhitungan dinamika struktur. Karena di sini ada variabel-variabel yang kita perlukan seperti P, K, C, dan masanya. Nah, ini variabel ini kemudian masuk ke persamaan. Kita lihat persamaan 1 yang jika didetailkan masing-masing variabelnya ini ada FI. FI ini merupakan perwujudan dari variabel untuk gaya inersia. Gaya inersia itu dari massanya atau lem massnya. Massa dikali dengan percepatannya. Biasanya ini percepatan gravitasi atau G. Untuk variabel kedua yaitu FD. FD ini mewakili gaya redam atau yang C ini ya. Didapat dari koefisien redaman C dikali dengan kecepatan. Kemudian ada Fs. Fs ini adalah gaya pegas.
Gaya pegas itu mewakili kekakuan kolom. Kekakuan kolom yang dikali dengan simpangan atau pergeseran massa ya. Disimbolkan dengan Y. Nah, kalau semua ini yang M, A, C, V, K, dan Y disubstitusikan ke persamaan 1, maka akan menjadi persamaan yang bawah. Persamaan yang bawah ini merupakan persamaan diferensial struktur SDOF untuk memperoleh pembebanan dinamik. Ini akan banyak kita jumpai perwujudan dari ini, dan nanti akan bisa dikembangkan menjadi bentuk apapun ya persamaan utama ini. Minggu depan saja kita bahas lebih detail. Untuk ini masih perkenalan ya, jadi hanya menjelaskan tentang definisi-definisi. Jadi minggu depan kalian sudah tidak bertanya-tanya lagi tentang istilah-istilah yang aneh gitu ya, yang akan saya sebutkan nantinya. Untuk jenis SDOF itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu struktur teredam dan tak teredam dan teredam. Tadi sudah tahu peredam ya, peredam itu yang C atau semacam dashboard atau pispotnya gitu. Untuk jenis SDOF yang tak teredam itu ciri-cirinya adalah tidak memiliki redaman atau dashboard atau piston. Bisa dilihat di gambarnya, atau bentar. Ini kan tadi ada ya, pistonnya ada. Nah, ini tidak ada. Jadi ini adalah jenis SDOF yang tidak teredam, atau bentuk lainnya seperti ini. Jadi langsung turun ke bawah ya masanya, tidak ada penahannya. Untuk respon strukturnya, misalnya ini ada batang seperti yang tadi, batang yang diberikan massa dan ditarik untuk memberikan simpangan, maka massa ini akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Tadi sudah saya bahas di awal, gerakan itu bisa digambarkan menjadi bentuk grafik yang berjalannya seiring dengan waktu. Kalau tidak teredam, grafiknya itu akan tetap seperti ini. Jadi simpangan dari massa itu selalu tetap. Misalnya dari awal 2 cm, pergeserannya misalnya 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan, sampai berjam-jam pun juga akan tetap 2 cm. Untuk struktur yang teredam ini digambarkan seperti yang tadi, masih memiliki dashboard atau piston, masih memiliki peredam. Ini adalah gambar free body-nya, free body diagram. Kemudian ini adalah respon strukturnya. Jadi seperti yang tadi, tetap ada batang, diberikan massa, diberikan gaya tarik untuk memberikan simpangan. Nah, responnya ini sama ya, di awalnya bergerak ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau teredam itu grafiknya akan semakin kecil, artinya pergeseran ke kiri dan ke kanannya itu semakin kecil.
Jadi simpangannya lama-lama akan semakin lemah gitu, semakin pada akhirnya mungkin akan berhenti ya, tidak bergoyang lagi. Jadi misalnya awalnya simpangannya 2 cm ke kiri dan ke kanan, lama-lama berkurang sampai akhirnya diam. Kalau digambarkan jadi bentuk grafik akan menjadi seperti ini. Seiring dengan waktu semakin lama semakin kecil. Di SDOF Terdam nanti kalian akan menemui yang namanya pengurangan logaritmik atau logarithmic decrement. Untuk respon SDOF ada 2 juga, respon terhadap pembebanan harmonis dan respon terhadap pembebanan dinamis. Tapi ini belum saya jelaskan detail karena kita mau fokus di yang sebelum ini aja, yang SDOF teredam dan tidak teredam gitu. Nanti mungkin di pertemuan 4, 5, 6, 7 baru kita akan membahas tentang 2 ini gitu. Mungkin itu materi dari saya hari ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di classroom kalau mungkin butuh jawaban segera, atau dibaca-baca bukunya, yang terutama buku Mario Paz, karena minggu depan kita akan langsung aplikasi ya, langsung latihan-latihan, kita belajar bareng. Nanti kalian pelajari dulu biar minggu depan kita langsung bisa cepat. Mungkin itu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.